Disclaimer: prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi dengan saya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan suasananya sangat ceria dan semakin hari semakin ceria. Jika kalian baru pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali ya. Hari ini tepatnya tanggal hari Selasa ya, tanggal 12 Juli tahun 2021 ya. Kondisi market Bitcoin mengalami penurunan kisaran 3,25% ya dalam waktu 24 jam. Harga terakhir di 480 juta. Harga terendahnya di 476 juta dan harga tertingginya di 497 juta. Market dalam kondisi otomatis biasanya kalau Bitcoin atau BTC itu turun, semuanya market akan mengalami penurunan ya, karena kripto lain atau altcoin itu biasanya akan mengikuti Bitcoin. Jadi market sekarang itu kondisinya yang biasanya itu naik sekarang mengalami penurunan ya. Merah semuanya ini ya. Jadi anda yang lagi trading, manfaatkan peluang aja ya. Kondisi market memang belum stabil 100% ya, masih naik turun. Kali ini kita akan membahas tentang GBTC ya, yang mau membuka pintunya ya. Ini mungkin berita ini juga bisa punya pengaruh ya untuk penurunan Bitcoin atau kenaikan Bitcoin, atau mungkin Bitcoin akan mengalami sideway ya. Kita coba untuk lihat informasi detailnya ya. Ini adalah informasi tentang GBTC ya, yang mau membuka kuncinya ya di tanggal 18 Juli nanti ya. Informasi ini saya dapatkan dari Cointelegraph ya. GBTC membuka kunci lebih dekat karena dampak pada harga Bitcoin masih belum jelas ya. Bertentangan dengan analis JP Morgan, pembukaan kunci GBTC utama pada 18 Juli mungkin tidak menempatkan resiko penurunan pada harga spot BTC ya. Tapi sekarang ini posisi belum 18 itu sudah ada penurunan ya. Bisa juga memang ada dampak juga ya. Saat Bitcoin atau BTC berjuang di kisaran 32,700 dolar, setelah penurunan harga di 8 Juli, peristiwa besar lainnya membayangi cryptocurrency unggulan pada bulan Juli. Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC dibuka ya. Mungkin Anda yang belum tahu yang dimaksud Grayscale Bitcoin Trust ya, GBTC ya. GBTC itu adalah bisa dikatakan bukan Bitcoin 100%-nya, bukan ya. Ini semacam saham yang menggunakan nilai tukar Bitcoin ya, yang diadakan oleh perusahaan namanya Grayscale ya. Grayscale itu mengeluarkan saham dengan harga senilai Bitcoin gitu ya. Jadi bukan Bitcoinnya ya, tapi saham dalam kripto Bitcoin gitu ya.
itu biasanya akan posisinya ketika beli saham gitu ya, itu sudah dikasih keuntungan berapa persen gitu ya, itu posisinya selama 6 bulan itu di lock, jadi nggak bisa diapa-apain gitu ya, nggak bisa dicairkan, bisa dicairkan setelah 6 bulan. Nah, sekarang ini posisinya di bulan Juli ini adalah posisi dibuka, jadi bisa dicairkan ya. Total hampir 40.000 Bitcoin akan dibuka pada bulan Juli, berjumlah hampir 1,5 miliar dolar dalam nilai nasional ya. Yang terbesar dalam pembukaan kunci ini adalah pada 18 Juli ketika 16.240 Bitcoin akan tersedia karena rilis periode penguncian 6 bulan untuk saham GBTC ya. Jadi kenapa di hari-hari sekarang ini sangat dikhawatirkan terjadi penurunan, karena pembukaan kunci BTC atau pencairan saham dari GBTC itu yang terbesar itu di tanggal 18 Juli ya, yang terbesar itu. Kalau yang lain-lain kemarin mungkin nggak terlalu besar, yang terbesar itu di 18 Juli ya. Tren saham terdiri dari posisi terkunci pada kuartal pertama 2021 dengan nilai nosional sekitar 530 juta dolar ya, menjadikan ini acara pembukaan kunci GBTC terbesar hingga saat ini ya. Grayscale Investment adalah salah satu pengelola dana institusional terbesar untuk mata uang digital yang memungkinkan investor institusional untuk mendapatkan exposure terhadap aksi harga Bitcoin melalui saham GBTC ya. Ini kebanyakan yang membeli adalah institusi ya, bukan pribadi ya, bukan seperti kita trader kecil, bukan gitu. Itu permainan dari institusi perusahaan atau pemerintahan ya. Pada saat penulisan, dana GBTC memegang 654.600 token Bitcoin senilai lebih dari 21,56 miliar dolar ya. Jumlah ini mencapai 3,11% dari pasokan maksimum 21 juta token Bitcoin, menjadikan dana tersebut sebagai tujuan utama bagi investor institusi untuk memiliki exposure ke Bitcoin atau BTC melalui produk pertukaran tradisional. Saham GBTC tersedia di HTCX ya, platform over the counter yang dimiliki oleh OTC Market Group. Saham BTC saat ini diperdagangkan dalam kisaran 27 dolar, yang turun lebih dari 52% dari tertinggi sepanjang masa di 58,22 dolar pada 19 Februari. Saham tersebut melacak harga pasar Bitcoin tidak termasuk biaya dan pengeluaran yang berlaku, dengan persyaratan modal minimum untuk investasi sebesar 50.000 dolar. Jadi untuk beli saham GBTC ini ada persyaratannya ya, minimal adalah 50.000 dolar. Saham ini lebih cocok untuk investor institusional yang memiliki akses ke modal dalam jumlah besar ya. Jadi GBTC ini ketika kalian ingin beli itu minimal adalah 50.000 dolar. Karena harganya mahal ya, lebih cocok dibeli oleh perusahaan ya, bukan pribadi. Kalau pribadi, kalau uangnya banyak nggak ada masalah ya. Kalau trader kecil seperti kita, kemungkinan belinya sangat kecil sekali ya, karena dananya ya. Apakah perkiraan JP Morgan salah? Menurut analisis JP Morgan, peristiwa pembukaan kunci dapat menimbulkan resiko penurunan di pasar spot BTC dalam tugas biris yang sedang berlangsung yang saat ini disaksikan oleh BTC. Mereka lebih lanjut menyatakan penjualan saham
GBTC yang keluar dari periode penguncian 6 bulan selama Juni dan Juli telah muncul sebagai angin sakal tambahan untuk Bitcoin ya. Memang kita beberapa kemarin itu kan kejadiannya FAD-nya Cina dan FAD-FAD lain ya, negatif tentang Bitcoin. Tapi sekarang ini kan Bitcoin banyak berita positif gitu ya. Terus harganya juga naik-naik banget, bisa dikatakan sideways gitu ya. Sekarang juga ada penurunan gitu ya, naik turunnya ya nggak sampai lah berapa gitu ya. Itu kemungkinan juga ada efek dari GBTC ini ya. Jadi kita lihat ya nanti. Namun laporan baru-baru ini dari pertukaran cryptocurrency Kraken menyatakan bahwa struktur pasar menunjukkan bahwa pembukaan kunci tidak akan membebani pasar spot BTC dalam waktu dekat, jika sama sekali seperti yang diklaim beberapa orang. Nah, ini memang ada beberapa pendapat. Memang kalau JP Morgan kan mengatakan mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan, terus Kraken itu mengatakan tidak ada pengaruhnya ya gitu ya. Mengutip pengajuan dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat, Kraken mengklaim bahwa sebagian besar saham yang akan dibuka dimiliki oleh institusi besar yang membeli saham GBTC dengan Bitcoin atau BTC untuk memanfaatkan nilai aset premium ke bersih NFV ya, yang dibagikan di perdagangan saat itu. Lebih jauh lagi, kemungkinan para investor ini menjual Bitcoin di pasar berjangka untuk meminimalkan dampak apapun karena pergerakan harga negatif di pasar spot BTC. Cointelegraph membahas cara pembukaan kunci dengan SenAI yang bertanggung jawab untuk penelitian produk dan pengembangan turunan kripto di Bybit, pertukaran derivatif kripto. Dia menjelaskan ya, pembukaan GBTC yang akan datang adalah fungsi dari penempatan pribadi yang dilakukan 6 bulan lalu. Ketika premi untuk spot mendekati 30%, perdagangan ini kemungkinan disertai dengan short leg BTC yang sesuai, dan jika ada, pelepasan short BTC ini akan diterjemahkan menjadi tekanan beli. Yang juga berbeda hari ini adalah tidak adanya penempatan pribadi baru, sehingga mengurangi potensi shorting baru dari spot BTC ya. Premi GBTC adalah perbedaan antara nilai aset yaitu Bitcoin yang dipegang oleh perwalian dibandingkan dengan harga pasar dari kepemilikan ini. Premi ini adalah permintaan institusional yang mendorong dana GBTC yang menawarkan metode yang diatur dan diperdagangkan untuk mendapatkan exposure ke Bitcoin. Kraken lebih lanjut menyatakan bahwa investor institusional yang mencoba untuk menengahi premi GBTC bahkan dapat mempertahankan saham GBTC mereka daripada menjual di pasar sekunder dan juga mempertahankan posisi short mereka. Ini berarti bahwa tidak ada penjualan bersih token. Ada juga kemungkinan bahwa investor menjual saham GBTC mereka untuk menutupi posisi short mereka, sehingga menghasilkan pembelian bersih token. Namun kedua arah dampak pada harga spot mungkin tidak segera direalisasikan seperti yang diharapkan pasar. PT Humiston, manajer dari Kraken Intelligence, Departemen Penelitian Pertukaran, telah meremehkan korelasi antara kedua aset dengan mengatakan, meskipun satu menjadi dana aset tunggal dari yang lain, BTC dan GBTC adalah dua aset yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda, mempengaruhi harga masing-masing. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa strategi perdagangan yang biasa digunakan oleh investor institusional membuat kami menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat sedikit positif untuk harga Bitcoin. Diskon GBTC bisa menjadi premium ya. Sebelum 23 Februari tahun ini, perbedaan harga antara GBTC dengan nilai aset bersih Bitcoin selalu merupakan angka positif, yaitu premium.
Premi ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 122,27% pada 6 Juni 2017. Namun sejak akhir Februari tahun ini, premi tersebut diubah menjadi diskon yang mencapai titik terendah sepanjang masa sebesar min 17,86% pada 16 Mei ya. Su Jung, CEO CV Bitmark ya, anak perusahaan Kraken, memberitahu bahwa Cointelegraph tentang arti diskon ini dengan menyatakan premium grayscale negatif bukanlah tanda bahwa minat institusional pada Bitcoin melemah. Sebaliknya, itu kemungkinan berbicara tentang pilihan yang lebih besar dan peningkatan kematangan pasar di ruang cryptocurrency. Dia juga menyebutkan bahwa premi grayscale juga menyusut karena banyaknya penawaran alternatif seperti dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin atau ETV. Meningkatnya keunggulan ETV Kanada seperti tujuan dan evolve memiliki efek knock-on pada daya pikat dana GBTC. Chung berkata, tanpa premi itu, investor terakreditasi tidak dapat lagi membeli saham di NAP dan menjual dengan harga spot yang lebih tinggi setelah penguncian. Cointelegraph membahas diskon GBTC dengan Adam Jones, editor senior di OKX Insight, tim peneliti di bursa cryptocurrency. Tujuannya selalu membeli rendah dan menjual tinggi. Premi GBTC menjadi sangat tinggi dan sangat overbought akibat dari permintaan yang kuat dan minat institusional. Sekarang bunga telah menurun sejalan dengan premi, tetapi mungkin kembali setelah pembukaan kunci selesai dan institusi mencari untuk mendapatkan exposure dengan diskon. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika pasokan baru itu berhenti, pasar dapat mengoreksi karena saat ini kemungkinan investor untuk mendapatkan kesempatan untuk mengakses aksi harga Bitcoin dengan diskon 10% sampai 20%. Namun, AI berpendapat bahwa diskon ini tidak mungkin berubah menjadi premium, kecuali dana GBTC bertransisi menjadi ETV menggunakan mekanisme pertukaran ya. Saat acara pembukaan kunci terbesar pada 18 Juli semakin dekat, Bitcoin nampaknya melayang dengan cara biris di sekitar 32.000 dolar. Menyebabkan efek domino di seluruh pasar altcoin karena pembukaan kunci mungkin tidak melihat pergerakan harga turun yang besar. Ada kemungkinan harga akan rebound ke kisaran yang lebih tinggi yang pada akhirnya memiliki efek positif bersih untuk token andalan ya. Ini memang banyak analisis ya adanya pembukaan kunci atau berakhirnya GBTC ya, itu yang terbesar di bulan Juli ya, tepatnya tanggal 18 Juli di 2021. Ini memang ada beberapa analisa yang kemungkinan harga Bitcoin akan turun drastis, down, koreksi dalam. Ada juga yang justru itu Bitcoin akan naik sangat tinggi sekali. Memang kita nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat pasar sekarang, ini memang pasar Bitcoin lagi turun. Terus pasar itu rata-rata turun semuanya. Ini bisa juga efek dari nanti ya. Ini kan belum dibuka. Itu tapi pasar sudah mulai ada ketakutan ya. Ketakutan apakah nanti dengan dibukanya GBTC ini atau berakhirnya kontrak ini akan terjadi penurunan yang sangat dalam sekali ya. Jadi memang kondisi sekarang ini tetap kita harus waspada. Nah, karena ada, menurut saya itu ada 3 kemungkinan. Bisa juga dia akan turun tajam, dia akan naik, terus ketika itu ada sideways seperti kemarin ya, dia naik terus turun lagi gitu ya. Semoga aja tidak tembus di 430 dolar ya, 430 juta ya. Kalau
Bitcoin itu turun di bawah 430 juta, itu biasanya sudah tanda bahaya. Kalau 430 juta, kemarin terakhir terendah kan 430 juta, dia belum mampu menembus di bawah itu. Kita khawatirkan, memang banyak analisa itu mengatakan bisa turun di bawah 430 juta gitu ya. Kalau sekarang kan Bitcoin itu naik turunnya ketika mentok di 500 juta dia turun lagi gitu ya, terus turun lagi sampai 470 atau 400 berapa, intinya tidak di bawah 460 juta, itu naik lagi, tembus lagi 500 juta, turun lagi. Jadi semacam sideway gitu ya. Ya, sekarang ini pasar lagi merah sekali ya. Apakah ini juga bagian dari ketakutan orang-orang karena berakhirnya kontrak GBTC ya? Kalau dicairkan, umpamanya dicairkan semua, memang bisa juga harga Bitcoin turun sangat tajam sekali. Tapi semoga aja nggak turun sampai 430 juta ya. Karena banyak analisa-analisa yang mengatakan bisa tembus sampai 400, di bawah 400 juta gitu ya. Coba kita harus hati-hati lah. Intinya di Juli, terutama di 18 Juli ya, kita harus hati-hati ya. Lihatlah, mungkin kita sambil ngamati pasar, kita cari-carilah yang fundamentalnya bagus apa gitu ya. Titik rendah paling rendah di mana, kita baru masuk gitu aja ya. Tapi harus jangan masuk langsung ya. Momennya Anda punya dana 10 juta langsung masuk 10 juta, jangan ya. Pelan-pelan aja, mungkin 1 juta, 20 juta atau berapa persen gitu ya, Anda bagi-bagi ya. Dikhawatirkan terjadi penurunan gitu ya. Terkadang kita sudah memprediksi, oh ini sudah turun banget gitu, dibeli, ternyata masih lagi turun. Jadi itu untuk jaga-jaga semacam itu ya. Jadi kita harus tetap waspada ya, nanti ya mulai sekarang waspada gitu ya. Nanti setelah tanggal 20 gitu, selesainya berakhirnya kontrak GBTC ini ya, kita lihat ya, mungkin antara di atas tanggal 20 lah. Kita lihat apakah trennya akan naik atau turun. Kalau sekarang ini memang analisanya ada 3 itu ya, bisa juga dia akan turun, dia akan naik, dia setback itu ya. Ada 3 kalau menurut saya seperti itu. Tapi lihat pasar sekarang terjadi penurunan gitu ya. Tapi penurunannya kalau untuk Bitcoin ya seperti kemarin saya sebutkan gitu ya, bisa dianggap setback ya, karena dia naik turunnya tetap seperti kemarin gitu ya. Tapi kalau sudah di bawah 460 juta ya, itu kita harus mulai waspada. Lebih waspada kali kalau sampai tembus 430 juta ke bawah ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda coret-coret ya. Kalau mungkin Anda kurang sependapat dengan analisa saya, Anda coret-coret aja. Kita bisa saling tukar informasi ya. Tukar informasi, siapa tahu kita juga bisa saling menganalisa ya. Terus jika Anda ada pertanyaan, request, silahkan tulis juga di komentar ya. Jangan lupa setiap kali lihat video ini, kalian semua selalu like, komen, dan share ya, biar kami selalu semangat terus untuk membuat video ya. Semakin banyak di share, saya sangat suka sekali, karena videonya akan lebih banyak yang merasakan, lebih banyak bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk di-share orang lain gitu, apalagi kalau Anda sudah merasakan manfaat dari informasi kami ya. Jika kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan jika kalian belum punya akun Indodax dan ingin sekali punya akun Indodax, yang Indodax ini adalah exchange nomor 1 di Indonesia ya, sudah lama beroperasi. Bisa juga Indodax ini termasuk pelopor di Indonesia tentang cryptocurrency ya, dan dia juga resmi ya. Jadi Anda ketika trading, jual beli kripto itu lebih aman karena tidak was-was ya. Kalau kita ikut exchange yang
legalitasnya di Indonesia itu nggak ada, itu kadang was-was ya. Kita sudah nggak bisa fokus nanti kalau kita trading kalau was-was semacam itu ya. Jadi Indodax adalah exchange yang benar-benar sudah resmi di Indonesia, sudah terpercaya, sudah terkenal, banyak trader-trader yang menggunakan Indodax ya. Itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semua selalu beruntung, sukses dalam segala hal, segala bidang, dan selalu cuan dalam trading. Amin, amin.